Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yughni ni'amahu wa yughni mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah kegiatan yang merupakan dari guru penggerak. Khususnya ada di SMA Negeri 10 Kota Jambi ini ada 2 orang. Hari ini dia melaksanakan kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan selama liburan. Dan kita sangat bersyukur sekali bahwa di SMA 10 ini ada guru penggerak yang kita harapkan selama ini. Jadi guru penggerak ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, karena semuanya berasal dari guru penggerak. Apapun kegiatan-kegiatan dan apapun jabatan ke depannya itu adalah berasal dari guru penggerak. Baik nanti jadi pemimpin di satuan pendidikan, kemudian juga menjadi pengawas, itu semuanya diambil dari guru penggerak. Makanya sebelum jauh hari saya juga berharap dengan Bapak Ibu semua ikutilah sebelum sampai habis masa pelaksanaan dengan batas waktu 2024. Selagi ada kesempatan ikuti. Nah ini kawan-kawan kita yang lolos di SMA Negeri 10 ini adalah angkatan ke-7. Angkatan ke-8, 9, 10 kemarin juga sudah dibuka secara bersama. Nah ini adalah salah satu budaya positif yang memangnya yang harus dikembangkan di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Dan saya sangat mensupport dan sangat mendukung dengan adanya aksi nyata ini yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 10 Kota Jambi, yang akan mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mewujudkan dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian perkembangan materinya nanti akan disampaikan oleh guru penggerak ini sendiri sebagai narasumber. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tujuan dari materi kita, Bapak Ibu Guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Ya. Bapak Ibu Guru dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan. Tadi kita agak menyinggung peraturan ya. Dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu Guru dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Pertanyaan pemantiknya. Nah, ini contoh ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 ini datang kepada Bu Ambar dan menemukan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, alias Doni ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Nah, Bapak Ibu hebat, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sedang ditemui oleh Doni. Ya, lanjut ya. Jadi, nah kita sebelum itu kita lihat wawancara Bapak pendidikan kita di salah satu kutipannya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, petani itu apa kita sebagai pendidik, ya? Yang menanam padi, misalnya kita hanya bisa menuntut tumbuhnya padi, kita dapat memperbaiki kondisi tanah, mengkondisikan tanaman padi, memberi pupuk dan air, terus mungkin membasmi ulat-ulat, misalnya kita pakaikan apa namanya kan insektisida ya, pestisida yang mengganggu sehingga tanaman padi itu dapat tumbuh subur dengan sendiri. Tapi kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi nyamuk. Tidak bisa. Ini yang hakikatnya apa? Kita hanya bisa memperbaiki dan menciptakan lingkungan supaya bagaimana padi ini kepada siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Nah, Terima kasih. ini yang pertama tadi sudah disinggung sekilas oleh BMA. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah merasa diterima. Ada juga penguasaan, perempuan penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan anak. Ya. Nah, yang pertama, bertahan hidup ya. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, makanan, kesehatan, ya. Nah, komponen psikologis ada kebutuhan ini meliputi kebutuhan anak perasaan. Kalau kita lihat dari kasus Doni tadi,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, biasanya dia ingin disukai dan diterima oleh mereka, juga akrab dengan orang tuanya, dengan teman sebaya, dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, itu ciri. Dari kasus tadi yang tadi, apabila dosen menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya tadi karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, terus temannya melapor ke ibu guru dan ibu guru melapor ke orang tuanya, sehingga orang tuanya akan lebih perhatian lagi. Nah, maka kebutuhan dasar yang sekarang penilaiannya adalah berikutnya kebebasan. Dasar kebebasan itu apa? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan bebas ya. Nah, bila jawaban Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan, mungkin orang ibunya mungkin nasi goreng terus sekali makan atau mie terus gitu ya, jadi dia bosan sehingga lihat kawan lain punya bekalnya berganti-ganti, macam-macam yang dibawa tiap hari berubah-ubah. Nah, ngiler lah ya, jelas ada. Nah, ini mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan, main dan tertawa. Bayangkan jika kita tertawa ya, pasti itu ya. Nah, mereka mengumpulkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, jadi yang butuh kesenangan malah mereka punya intelijensi tinggi. Seperti ini ibaratnya dengan anjing lumba-lumba. Mereka yang punya intelijensi tinggi ya dengan cara bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang bagi manusia juga kurang lebih. Ya. Nah, dalam kasus di atas, si Doni tadi, kalau dia melakukannya karena iseng, terus dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan juga ekspresi teman-teman itu ya, itu seorang dalam yang nggak nah, maka Doni sedang berusaha memberikannya apa gitu ya. Nah, yang kelima yang terakhir itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjawab sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dia mau diakui atas prestasi dan keterampilan. Nah, didengarkan dan merasa ingin dihargai, rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, bisa membuat pencapaian, ya, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem ya, dan keinginan untuk mendapatkan, ya. Nah, dalam kasus ini, apabila jawabannya adalah dia merasa hebat, ya, karena teman-temannya dia takut, dia merasa berkuasa, ya, dan menuruti keinginannya. Nah, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin yang dia nggak bisa dalam prestasi ya, dari segi yang ini dia merasa berkuasa, kalau namanya takut sama dia. Kesimpulannya apa? Semua orang senantiasa
berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ya. Nah, bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, bila mereka tidak mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik dan juga saya sebut juga, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Ya, secara akademik dia tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain atau menyakiti teman mereka secara fisik. Jadi sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang. Jadi anak yang tadi tidak beri peluang juga untuk membuat pencapaian yang berarti, tapi tetap berprestasi. Yang ketiga ke dalam bidang akademik, mungkin dalam materi dia kurang, tapi apa yang dia bisa alihkan dia dia bidang apa yang dia buat, ya. Nah, seorang yang tidak merasa diterima teman-temannya, kebutuhan anak saya yang merasa diterimanya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki teman dan menciptakan diri dari yang lain. Nah, sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak yang bergelut, ya. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak, ya enggak? Dan atau murid, tapi juga untuk manusia dewasa. Kita juga punya kebutuhan itu, kebutuhan dasar itu. Nah, para tenaga pendidik, para guru di sekolah kita ya, para guru di sekolah kita. Dapat kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, akan kebebasan. Itu sudah dapat dilihat dari karakternya ya, kesenangan dan kasih sayang dan rasa diterima. Kan kebutuhan apa yang paling tinggi ya? Iya. Nah, untuk kasih sayang, yang ada yang belum ya. Nah, coba pikirkan bagaimana selama ini Bapak Ibu, Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, istilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang boleh berbeda atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar. Dan kita penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Misalnya ya, kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima saya terpenuhi dengan apa? Kira. Boleh, ya. Boleh saya boleh. Jadi kalau dibelai, kalau Pak Bos ini yang belai, terpenuhi kan sayangnya ya. Kasih tahu sini.
Tugasnya boleh juga tuh jadi instrumen ya. Bu, ini guru-guru yang butuh kasih sayang, butuh kesenangan gitu ya. Kesenangan kalau diajak jalan-jalan gitu ya. Bebas. Kita merasa bebas apa? Kita merasa kebutuhan terbebas kita terpenuhi jika apa? Jalan-jalan bisa. Bisa. Isi ya, masih bingung? Kasih sayang misalnya terpenuhi dengan istri saya, sayang dari keluarga atau teman atau apa saja yang kita merasa kasih apa kebutuhan kasih sayang kita itu terpenuhi. Jika diperhatiin orang, itu kebutuhan kasih sayang. Bebas, kan merasa bebas. Tidak ada yang ngatur ya. Nah, bebas mengeluarkan data boleh. Bebas dikasih libur, kita merasa bebas kalau dikasih libur. Dalam seminggu 3 hari misalnya. Libur kalau hari Jumat. Kalau ada hari libur hari Jumat. Nah, kalau hari liburnya ada hari Jumat. Banyaknya satu aja. Ada tuh. Boleh. Wah. Kita terasa kita tuh bisa gitu. Kayak penguasaan lah, kayak tadi penguasaan. Kita merasa bisa. Misalnya berprestasi, menjadi guru teladan misalnya. Kita baru merasa kita bisa karena kita bebas. Ya bebas kayak tadi bebas. Maunya kita bebas memilih apa, bebas memasukkan apa. Kita ini bisa. Iya. Pokoknya apa yang kita rasakan tuh. Pokoknya apa yang kita rasakan. Bebas. Sabarin. Oke. Kita ajak atau siapa yang mau yang bersedia. Ayo. Boleh. Mas, waktu ini dengan penuh bebas. Diterima dengan saya. Bebas. Seriusnya bro. Oke, pas waktu ini bebas. Jadi suami dapat. Kebutuhan apa nih? Dia menganggap teman karena kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ya? Saya butuh diperhatikan. Kalau bisa, gimana bisa? Apa? Boleh nanti kita pilih berapa orang aja ya? Mewakili ya? Bisa tuh kita ngerasa bisa tuh karena apa? Gitu? Apakah bisa menjadi juara satu kelas? Gitu? Kita ngerasa kita udah bisa, udah hebat lah. Siap Bu. Kamu ini seriusnya, seriusnya. Padahal bingung aku di sini. Ya, dikumpul ya. Buat nama ya, buat nama. Bapak Ibu buat nama. Buat nama biar nanti pas dipanggil udah tahu. Pak Roy bisa.
Bisa sama satu lagi. Bisa sama satu lagi. Ada nih, aku ini bisa nambah satu lagi. Satu lagi aku Pak Adi. Bisa nambah satu aku, satu anak, satu apa, satu istri. Oh, bakal. Kalau yang ini nih, ditawarkan dulu ya, siapa yang mau maju? Ayo, ditawarkan dulu. Kami. Oh, ini. Bukan kayak menyadarkan diri Pak ya, ayo, inisiatif merdeka, siapa yang mau maju? Merdeka, ada yang mau? Saya maju kok. Saya mau dipilih aja kok. Ayo, siapa yang mau? Jadi kita tawarkan yang mau dulu. Nanti kalau misalnya cuma satu orang yang mau, berarti kita pilih satu lagi ya. Ya, siapa yang mau? Mau betul ya? Semua. Kan mau semua. Jawaban aku sudah benar. Oke, siapa? Ya, berdiri. Ya. Estetik. Ya. Kalau milih juga malas. Baik, saya akan membacakan LK yang diberikan oleh pemateri Ibu Novita Elida SPD MPD. Tugas pertamanya yaitu diterima atau dikasih sayang. Diterima, dikasih sayang. Saya merasa disayang jika diperlakukan dengan baik. Yang kedua, senang. Saya merasa senang jika gajian, apalagi gajiannya tepat waktu. Bisa. Saya merasa bisa jika saya dipercayai sepenuhnya. Bebas. Saya merasa bebas jikalau aktivitas yang saya lakukan itu saya rasa adil buat saya. Ya, kalau merasa tertekan kan bebas jadinya. Oke, mungkin itu saja dari saya singkat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya kembali kepada pemateri. Baik. Brenda. Ya. Siapa itu? Dibagi.
Iya, tanya. Oke, siapa? Pak Rosidi. Iya, pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tugas yang diberikan tadi. Yang mana di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan hati nurani saya. Tugas saya itu diterima atau disayang. Diterima itu kalau saya itu dibelas kasih. Apa namanya? Dan berbagi rasa, bisa berbagi rasa. Dan merasa dihargai. Itu kan sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Kita itu ingin dihargai. Ya, sesuai dengan nyanyian Samson kan. Lupa saya judulnya. Kemudian bisa, saya itu bisa kalau jadi peserta yang baik saja. Jadi peserta yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan saya. Kemudian senang saya itu kalau senang ada liburan dan berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Kemudian bebas itu kalau saya itu bebas maunya dalam menentukan pilihan mana kan. Kemudian berekspresi, itulah kebebasan kalian saya. Terima kasih, saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Apa? Lanjut apa? Ya. Apa kalau ini pula? Satu lagi. Sosialisasi budaya positif. Jawaban dari saya itu tentang Tugas mandiri. tugas mandiri. Oh, tentang kebutuhan dasar. Nah, itu tentang kebutuhan dasar. Jadi kalau dengan judulnya diterima, disayang, wah, ini memang sepertinya cuma jalan ya beli saya kok. Ya, tapi iya. Yang tahu Mas Pradi, saya bacakan. Jadi diterima di saya itu apabila suami pulang dari tempat seminggu sekali dari sungai penuh. Itulah pokoknya. Ya. Rasa rindu setiap seminggu sekali. Pak Pradi. Dia mau hampir ngomong jam lain katanya. Awas deh. Udah macam. Oke. Tentu setelah menurut saya ada rasa senang. Ya, di sana senang, di sini senang. Kalau ada libur nasional pada hari Jumat atau hari Sabtu, hari Senin ada liburan.
atau libur hari Senin. Senang dilibur. Ada tambahan libur masalahnya. Yang kedua, itu ketika anak pulang kuliah, itu selalu cemas terus. Lalu itu kalau sudah pulang kuliah baru aku senang. Kenapa sudah ada di rumah? Ya anak sikos-sikos ya. Tidak, begitu mendalam naik motor. Itu masih senang kalau sudah ada anak di rumah. Tidak, bukan serius. Itu yang selalu dikemaskan terus. Jadi kita selalu komunikasi lewat HP. Oh, curhat tentang kata Yayang dengan anak tanda. Bebas. Selesai mengerjakan tugas rutin rumah, melipat pakaian. Cuma itu Pak. Lucunya Mas teriak ini. Refleks, sorry. Ya bisa. Ada idealis nih kayaknya. Ada mengerjakan dan mengajar tepat waktu di kelas. Terima kasih. Terima kasih Kak Yani, Pak Lucy, sama Pak Jeki ya. Alhamdulillah semua ya, karena nggak cukup. Iya, karena nggak cukup waktu aja, maunya semuanya ya. Iya. Karena terbatas sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ya, itu untuk diri sendiri ya. Nah, sekarang kita contoh untuk kalau di sini bisa ya salah satunya untuk yang kasih sayang itu bisa keluarga rumah, bisa mungkin sukses di semua bidang yang sedang digeluti. Untuk yang senang bisa jadi mungkin rekreasi, jalan-jalan dan mencoba hal yang baru. Dan untuk yang bebas mungkin bebas mengambil keputusan terkait diri sendiri. Ya. Nah, dan tugas mandiri kita sama-sama jawab aja. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti yang di bawah ini ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan apa ya? Terpenuhi. Senangan ya, kita lihat jawabannya itu. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Saya cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Bisa. Berarti? Apa? Penguasaan, power. Ya, nanti kita lihat atau ke ini ya, kita lihat dulu. Terus ada aku bosan belajar mewarnai terus dan kelas, bosan makanya dia nggak lari keluar. Berarti kebebasan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, tadi ya kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Itu ya. Berarti Bapak Ibu sudah memahami. Oke, ya. Banyak ya. Banyak sih, cuman karena keterbatasan waktu. Oke, terima kasih. Iya, benar, belum selesai, belum ya. Masih panjang ya. Itu apa namanya senang? Senang apa? Bebas. Oke, ada lagi nanti kita cepat-cepat aja karena memang udah nasinya memang mengalir. Dan sekarang kita masuk ke restitusi dan restitusi. Oh ya, restitusi tadi juga sudah disinggung oleh Bu Yana. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu memang dari dosen yang 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi murid yang kita kirim untuk mencari solusinya sendiri, bukan kita yang menentukan. Ya, jadi
murid yang kita ajarkan, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ini kan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah, ya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik tadi, ya. Nah, bacalah langsung dulu. Ya, kita aja. Nah, program disiplin positif yang berpusat pada murid dikembangkan oleh Dian Gossen dengan pendekatan restitusi. Jadi 5 posisi kontrol dari Dian Gossen adalah bahwa guru perlu meninjau kembali disiplin di dalam ruang kelas mereka, ya, perlu meninjau kembali disiplin apakah telah efektif, apakah berpusat pada sebab, apakah memerdekakan dan memendirikan murid. Nah, bagaimana dan terus melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Grazer, Gossen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua atau atasan, ya. Posisi kontrol itu adalah penghukum. Nah, apakah kita sebagai penghukum selama ini, apakah kita sebagai pembuat? Nah, yang pertama penghukum, ya. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Nah, guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya. Bisa juga kamu selalu saja salah. Bisa juga bahasanya selalu pasti selalu terakhir dan selesai. Bisa juga guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini tipe-tipe guru yang penghukum, ya. Nah, penghukum itu bisa kita lihat dari nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari nunjuk, menghardik, ya kan? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada murid yang datang terlambat? Nah, hasilnya ini kita riset, ya. Nah, hasilnya tadi hukum, ya. Nah, dan ketempat baik. Ya, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk marah tadi dari hukum, murid tersebut akan mencari-cari bukunya atau listnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah dia melihat motor gurunya itu dan digolesnya kendaraan dengan sekolah. Dendam dia jadinya, ya. Nah, itu karena tadi kita juga etika kita dalam bicara dengan dia, kita tidak menggunakan etika sebagai guru, ya benar. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya, atau rendah diri. Kata-kata yang kuat biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, lembut tapi dalam, gitu, ya. Kali bapak harus beritahu kamu, ya, nyelekit, gitu, ya. Nah, gimana coba
kalau orang tua kamu mau berbuat ini. Nah, bahasa-bahasa seperti itu di posisi murid, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dia, tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, seperti itu. Itu untuk posisi membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana ciri-cirinya pembuat rasa bersalah? Ada suara memelas, halus, sedih, pada lesu, ya. Nah, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, lebih lembut ya. Lebih lembut dari tadi. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu guru dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan ya, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid langsung menumpahkan amarahnya saat itu. Tapi kalau dengan pembuat rasa bersalah, murid tertekan dan bisa jadi menyakiti diri sendiri atau orang lain. Begitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di posisi sebagai teman, mungkin ada beberapa kita memposisikan diri sebagai teman, siswa-siswanya ya. Nah, guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, ada baiknya, ada juga negatifnya, ataupun positif ya. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Kita lebih dekat dengan anak, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak ke kamu. Nah, itu bahasa kami sebagai itu ya, posisi kita sebagai teman untuk siswa kita. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, apa hasil negatifnya Kak? Hasil negatif dari posisi teman, bila saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, bapak itu teman saya. Nah, itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu dampak positif negatifnya. Hal yang ketiga adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Jadi karena dia senang dengan guru itu, karena dianggap teman, dia maunya dengar omongan guru itu aja, guru lain kan. Nah, itu dampak negatifnya, gitu ya. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau ada masalah, dia larinya ke guru itu, gitu. Bukan ke guru yang tidak punya atau guru luarnya, gitu ya. Nah, posisi, teman, ini biasa mendengar ramah, akrab, suka bercanda, gitu ya. Terus bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya mata. Ayo. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak positif. Dia akan senang ya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, walaupun masalahnya mungkin dengan orang lain, gitu ya. Nah, akibatnya dari posisi teman, nanti adik itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru yang dianggapnya sebagai teman itu, sedangkan guru lain dia nggak mau, ya. Nah, itu akibat kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, yang keempat, kita sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertama
pertanyaan yang biasa diajukan orang-orang posisi pemantau, peraturannya apa? Tuh. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, bisa jadi stiker catatan. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berarti kita memang kita kontrol anak itu. Konsekuensinya apa? Terus kita tungguin dia melaksanakan konsekuensi itu. Kita tahu. Nah, ini contohnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Bila terlambat, paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Saya tunggu. Nanti dia memposisikan dia sebagai pemantau. Ya. Dia masih yang konsekuensi, memantau konsekuensinya itu. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah. Nah, murid tetap dibuat nggak nyaman, dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas, tinggal di kelas untuk mengerjakan konsekuensi. Itu ya. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah manajer. Posisi kita manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas perbuatannya. Ya, jadi murid yang menentukan solusinya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dia juga, posisi pemantau juga, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi itu bila diperlukan, ya. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu ke institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer boleh diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, ini contohnya ya. Pertanyaannya biasa yang diucapkan kalau manajer ya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu yang kita sampaikan. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi anak kita bantu dengan pertanyaan kita, tapi dia sendiri yang menemukan solusinya. Ya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi manajernya bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta dari sosialisasi budaya positif. Setelah adanya sosialisasi dari tim sosialisasi budaya positif, itu banyak sekali manfaatnya, dan mudah-mudahan kami bisa merubah cara paradigma baru ini menjadi yang lebih bagus. Dan untuk tim sosialisasinya atau materinya juga sangat menarik dan menyenangkan, sehingga asik juga diterima dan didengar, ya, sehingga memang benar-benar kami merasakan, khususnya saya memang merasakan benar-benar itu memang menambah ilmu, walaupun itu waktunya agak singkat begitu. Saya rasa itu pendapat saya selama mengikuti sosialisasi, dan harapan kami memang terus ini ada penambahan terus bagi kami yang belum tahu, mudah-mudahan akan lebih paham lagi dan bisa kami terapkan kepada peserta didik kami. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.